Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'alal ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irshadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi littafaqquhi fid dini man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa memulai pertemuan perdana untuk angkatan baru, ya, angkatan ke-9. Semoga sebagaimana Allah memberikan kemudahan untuk kita bertemu pada malam hari ini, Allah senantiasa memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk istiqamah dan mudah dalam belajar, khususnya belajar bahasa Arab di program Kubara ini. Taqabbalallahu jami'an. Langsung saja kita mulai bahasan kita. Pertama, kita sampaikan kepada hadirin sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di program Kubara, yaitu kursus bahasa Arab online yang diselenggarakan oleh Markas Salman Al-Farisi. Ini adalah salah satu program yang diadakan oleh Markas Salman Al-Farisi. Di samping banyak program-program yang lain selain kursus bahasa Arab online, selain Kubara ini, masih ada program-program yang lain seperti pembelajaran Al-Quran di program Talaqqi. Kemudian ada juga uh, Majelis Mudarasah. Majelis Mudarasah itu adalah majelis untuk mempelajari ilmu wajib yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Itu juga kita buka untuk umum, tapi untuk sekarang uh, khusus untuk akhwat. Namun kalau ada bapak-bapak ingin mengikuti bisa menyimak bersama dengan uh, istrinya. Dan mungkin kedepannya semoga Allah memberikan taufik juga, kita ingin mengadakan program-program jangka pendek, pembelajaran-pembelajaran jangka pendek dalam bidang-bidang ilmu tertentu, baik akidah, fikih, kemudian bahasa Arab tentunya, dan sirah dan lain-lain. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Untuk bahasan kita malam hari ini adalah pertemuan perdana, jadi kita akan menyampaikan beberapa hal sebagai mukaddimah sebelum kita belajar bahasa Arab. Jadi di sana insya Allah pertama kita akan bahas seputar belajar bahasa Arab, kemudian yang kedua metode efektif belajar bahasa Arab, yang ketiga terkait dengan program kita, materi pembelajaran dan sistem belajarnya seperti apa. Kemudian berikutnya nanti sistem penilaian dan kenaikan setiap semesternya bagaimana. Dan tata tertib belajar kita. Dan kalau misalkan nanti masih ada waktu, kita akan bahas beberapa hal tambahan yang lain. Langsung saja, yang pertama seputar belajar bahasa Arab. Kita akan bahas ada 3 hal di sana. Motivasi atau tujuan
kita belajar bahasa Arab, apa yang kita cari dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kemudian yang ketiga, unsur-unsur bahasa. Apa saja yang harus kita kuasai dan pelajari dalam belajar bahasa. Yang pertama, tujuan atau motivasi belajar bahasa Arab. Eh, Hadirin sekalian, ummahat, akhwat, dan ikhwah sekalian, penting sekali dalam melakukan segala sesuatu, penting sekali dalam memulai segala aktivitas kita untuk menentukan tujuan kita, motif kita, atau secara syar'i bisa kita sebut niat kita. Niat kita apa? Apa yang mau kita dapat? Apa yang mau kita cari dalam setiap hal yang kita lakukan? Ini penting sekali kita menentukannya di awal, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan yang dia niatkan saja. Kata innama di dalam bahasa Arab itu mengandung pembatasan, qasr atau hasr. Jadi artinya bukan sesungguhnya, tapi hanya. Setiap orang hanya akan mendapatkan yang dia niatkan saja. Nah, kita niat apa dalam melakukan aktivitas kita, kita niat apa dalam melakukan kegiatan kita, itu yang akan kita dapatkan nanti. Maka penting sekali, apalagi kita dalam proses belajar jangka panjang seperti ini, maka penting sekali kita mau apa, sebenarnya apa yang kita cari. Oh iya, dalam konteks khusus, dalam pembelajaran bahasa Arab, apa yang kita cari? Sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, maka setidaknya ada niat-niat yang utama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Yang pertama adalah mengharap ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita belajar bahasa Arab untuk membantu kita dalam memahami syariat Islam. Kemudian yang ketiga, agar lebih khusyuk di dalam ibadah. Ini setidaknya tiga niat utama sebelum kita memulai belajar bahasa Arab yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Naam, kalau misalkan mau ditambahkan niat-niat yang lain, misalkan supaya bisa komunikasi dengan bahasa Arab atau yang lain-lain, misalkan nggak masalah. Tapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang Muslim, maka hendaknya yang niat yang harus kita tanamkan lebih dulu adalah setidaknya tiga niat ini. Harap pahala dan ridho dari Allah. Kemudian agar kita terbantu dalam memahami syariat Islam dengan benar dan agar lebih khusyuk di dalam ibadah. Berikutnya kita agak cepat mungkin supaya cukup waktu kita. Kemudian pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Spesialnya bahasa Arab itu apa? Kenapa harus kita pilih dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain? Maka di sana ada beberapa alasan yang kita sebutkan di sini. Yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki keutamaan dibanding dengan bahasa lain. Sebenarnya pada dasarnya semua bahasa itu sama. Semua bahasa itu fungsinya sebagai alat komunikasi. Namun, karena bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa agama terakhir, bahasa syariat terakhir, bahasa perantara nabi terakhir, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang memiliki keutamaan lebih dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Wafaqanallah jami'. Alasan yang kedua, kenapa penting belajar bahasa Arab? Karena dengan belajar bahasa Arab, kita akan terbantu
kita akan lebih mudah dalam menghafal Al-Quran, memahaminya, dan mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam. Dan ini mungkin beberapa kali saya cerita, mungkin beberapa yang hadir atau hadirah di sini pernah menyimak majelis saya. Mungkin saya terkadang pernah bercerita eh, pengalaman pribadi saya. Dulu saya pernah ikut daurah Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu daurahnya sebenarnya programnya selama 3 bulan. Namun pada prosesnya, di sana di awal-awal itu eh, peserta itu dikelompokkan menjadi dua. Di sana pengelompokannya berdasarkan kemampuan kecepatan hafalan. Ada yang hafalannya cepat dan ada yang hafalannya biasa, normal. Setelah dikelompokkan itu menjadi dua kelompok, ternyata ketika dilihat yang hafalannya cepat, itu semuanya memang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Dan yang hafalannya biasa, itu belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, atau baru mulai belajar bahasa Arab. Nah, itu terjadi, dan saya alami sendiri. Dan pada prosesnya yang hafalannya cepat itu tadi kelompok halakoh, kelompok belajar yang hafalannya cepat itu bisa menyelesaikan dalam 1 bulan menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmu shalah. Di sampingnya itu selain membantu kita untuk cepat menghafal, itu juga tentu akan membantu kita dalam memahaminya, memahami uh, makna dari Al-Quran, termasuk juga hadis sebenarnya. Uh, Otomatis kalau kita memahaminya dengan baik dan benar, maka akan membantu kita juga untuk mudah mengamalkan. Namun, uh, kita jangan berpikir instan. Terkadang orang zaman sekarang itu tidak sabaran dan semuanya dianggap bisa instan. Uh, Proses belajar itu tidak bisa langsung jadi. Proses belajar itu tidak seperti sulap yang sekali ikut program langsung jadi menguasai semua bidang ilmu. Tidak, tidak seperti itu. Ilmu bahasa, bahasa Arab itu adalah ilmu alat. Sedangkan tafsir Al-Quran itu adalah ilmu ghayah. Ilmu alat itu alat, sedangkan ilmu ghayah itu ilmu inti yang menjadi tujuan utama yang akan dipelajari. Jadi bahasa itu alat. Apakah nanti ketika belajar ilmu alat ini serta-merta langsung bisa paham ilmu ghayah seperti tafsir? Maka butuh proses lagi untuk mempelajari tafsir. Tidak bisa uh, belajar bahasa Arab sama dengan paham tafsir. Tidak, tidak seperti itu. Ya, karena tafsir itu lebih kompleks lagi. Nanti butuh tambahan majelis tafsir. Makanya kita juga ada program-program biasanya seperti kemarin di bulan Ramadan itu ada majelis tafsir. Kemarin kita membahas tafsir surat Al-Fatihah. Kita selesaikan dalam 4 pertemuan, walhamdulillah. Uh, jadi ketika Ramadan biasanya kita ada program-program khusus biasanya memang khusus untuk selama Ramadan saja. Wafakanallah jami'an. Kemudian alasan ketiga, kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Karena bahasa Arab merupakan kunci utama dalam memahami serta mengamalkan ilmu syar'i dan syariat Islam. Kalau kita perhatikan penjelasan-penjelasan terkait dengan syariat Islam, itu dijelaskan di dalam, naam, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, tapi penjelasannya, penjabarannya, itu ditulis oleh para ulama dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab juga. Bahkan ulama-ulama non-Arab sekalipun ketika menjelaskan tentang syariat Islam, beliau-beliau menuliskannya dengan bahasa Arab. Banyak sekali, misal contoh saja di negara kita, sebenarnya banyak sekali ulama di negara kita. Hanya saja mungkin kita tidak, justru kurang familiar karena mungkin ya mungkin lingkup kita uh, kita tidak terlalu familiar. Tapi kalau di pesantren-pesantren tradisional, insya Allah
banyak mengetahuinya di negara kita. Dahulu itu banyak terlahir para ulama. Misalkan mungkin yang paling familiar itu yang kita dengar, misalkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani misalkan. Itu yang paling dikenal biasanya. Sebenarnya masih banyak yang lain seperti Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi dari Termas. Kemudian Syekh Usman Al-Batawi dari Betawi, dari Bekasi juga ada. Kemudian misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dari Mandailing, Medan. Dan masih banyak lagi. Misalkan Syekh Yasin Al-Fadani, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan lain-lain. Dan kitab-kitab beliau-beliau ini masih masih ada sampai sekarang, masih dicetak dan masih dipelajari sampai sekarang dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Uh, dan kalau kita menguasai bahasa Arab, tentu akan sangat terbantu untuk mempelajarinya. Termasuk kita di Majelis Mudarosah itu, kita sebenarnya juga belajar praktek dalam membaca kitab dan memahaminya, masuk juga latihan menerjemahkan. Uh, Kemudian baru biasanya kita jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, sekarang kan sudah banyak buku-buku terjemahan. Apakah buku terjemahan itu bisa mewakili kitab-kitab bahasa Arab? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Buku terjemah itu tidak bisa mewakili kitab-kitab bahasa Arab. Karena kenapa? Namanya terjemah itu adalah bahasa penerjemah dan sangat tergantung pada pemahaman penerjemah. Makanya terkadang ada terjemah-terjemah yang mungkin kurang sempurna karena memang penerjemah itu tidak menguasai bidang ilmu yang diterjemahkan. Um, Belum tentu kalau kita membaca sendiri teks Arabnya dan memahaminya sendiri belum tentu seperti apa yang dimaksud oleh penerjemah. Jadi kitab-kitab terjemah juga ya alhamdulillah sudah banyak, itu juga ada manfaatnya. Tapi kalau kitab-kitab yang berat yang butuh guru itu sebenarnya agak riskan kalau kita membaca kitab tertentu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kemudian yang keempat, alasan keempat kenapa belajar bahasa bahasa Arab itu penting. Yang keempat adalah menghindarkan. Ketika kita belajar bahasa Arab, maka setidaknya kita berusaha untuk menghindari kesalahpahaman dalam mempelajari syariat Islam. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan banyak sekali uh, kesalahan-kesalahan, kesalahpahaman dalam praktik syariat Islam itu di antara sebabnya adalah salah memahami dalil, salah memahami teks Al-Quran, salah memahami teks hadis, atau salah memahami penjelasan ulama. Kalau ditanya sumbernya apa, pegangannya apa, sama dalil Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama, tapi terkadang salah paham. Gak penting, penting sekali. Dan dengan kita belajar bahasa Arab dan menguasai bahasa Arab juga kita bisa memastikan uh, terkadang juga informasi di zaman sekarang dengan media sosial yang terbuka lebar itu terkadang informasi itu butuh dipastikan, karena terkadang orang memenggal-menggal informasi sehingga informasi kita sampai ke kita itu tidak sempurna dan seakan seperti penggiringan opini seperti itu, maka itu sangat berbahaya. Dan itu kita temukan sejak beberapa tahun terakhir itu. Misalkan saja masalah niat, melafadzkan niat, gitu. Nah, itu sering sekali ada nukilan-nukilan yang tidak lengkap. Maka seperti itu kita perlu memastikan ke sumbernya, apakah benar seperti itu. Lalu yang sebenarnya bagaimana. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Yang kelima, alasan penting belajar bahasa Arab adalah karena setiap ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah memiliki keutamaan lebih dibanding ilmu-ilmu yang lain.
ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Dan orang yang mempelajarinya serta mengajarkannya akan mendapatkan pahala. Singkatnya, belajar bahasa Arab itu adalah bagian dari belajar ilmu syar'i. Jadi, belajar bahasa Arab itu tidak hanya sekedar belajar alat komunikasi seperti bahasa-bahasa yang lain. Belajar bahasa Arab adalah termasuk bagian dari belajar ilmu syar'i. Maka ini keutamaan belajar bahasa Arab itu sebagaimana keutamaan belajar ilmu syar'i. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya untuk istiqamah belajar bahasa Arab. Dan sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Kemudian alasan keenam kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari sebagaimana dimudahkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri, fahal min mudzakir." Wa laqad yassarna, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai pelajaran? Para ulama menjelaskan ketika Allah berjanji untuk memudahkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai peringatan, maka konsekuensinya adalah Allah juga memudahkan bahasanya untuk difahami, memudahkan bahasa Arab untuk dipelajari dan difahami. Dan ini saya rasakan dan mungkin dirasakan kebanyakan santri. Saya dulu di pondok saya itu ada dua bahasa yang digunakan, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi mayoritas mayoritas santri itu lebih nyaman dan lebih mudah mempelajari bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Meskipun secara kaidah sebenarnya bahasa Inggris itu kalau kita lihat lebih simpel daripada bahasa Arab. Tapi kenyataannya kita dahulu belajar bahasa Arab itu lebih enjoy, lebih nyaman, lebih mudah paham daripada bahasa bahasa yang lain. Semoga Allah berkata. Namun, namun juga terkait dengan poin yang keenam ini, jangan kita menggampangkan. Terkadang orang di antara sebab belajar bahasa Arab juga nggak kelar-kelar, nggak paham-paham, terlalu menggampangkan. Oh, bahasa Arab itu kan bahasa yang dimudahkan, diberikan kemudahan untuk mempelajarinya. Akhirnya apa? Belajar bahasa Arab terlalu santai. Belajar bahasa Arab eh, di, ya, dijadikan sampingan saja. Seperti itu. Akhirnya ya nggak kelar-kelar, nggak paham-paham. Meskipun meskipun bahasa Arab itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus tanamkan di dalam hati kita. Allah menetapkan takdir. Allah menetapkan semua ketentuan itu berdasarkan sebab akibat. Berdasarkan sebab akibat. Nah, memang hasil itu di tangan Allah. Hasil itu hanya Allah yang menentukannya. Tapi kita perlu berusaha tidaknya semampu kita, tidak harus menghabiskan semua apa yang kita miliki, tapi berusaha semampu kita. Sebagaimana kisah Sayyidah Maryam ketika mengandung sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Eh, Sayyidah Maryam itu dalam proses melahirkan itu sendiri di pengasingan, tidak ada yang membantunya dalam kondisi lemah. Beliau wanita hamil yang eh, ya kita tahu kondisi bagaimana ibu hamil yang menjelang melahirkan, dan dalam kondisi seperti itu tidak ada yang membantu,
tidak ada yang memberi makan. Sampai 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 Sayyidah Maryam itu betul-betul mengadu kepada Allah, "Guys, kalau kalau aku gak hidup sebelum fase ini." Tapi Allah tetap menolongnya, tetap menjaminnya, menjamin kehidupan dan keselamatannya. Tapi tetap Allah memerintahkannya untuk berusaha. Apa? Berusaha menggerakkan pohon kurma. Apakah, oke, kalau kita bayangkan Sayyidah Maryam, ibu hamil yang menjelang melahirkan, apakah sebenarnya mampu untuk menggerakkan pohon kurma sehingga kurma itu bisa berjatuhan untuk dimakannya? Pohon kurma itu seperti pohon kelapa, tinggi besar. Eh, Kalau kita nalar, nggak bakal mungkin, nggak bakal mungkin pohon kurma sebesar itu digoyahkan oleh ibu hamil yang mau melahirkan. Kemudian kurma itu bisa berjatuhan untuk makan. Nggak mungkin. Tapi tapi hasil itu Allah yang menentukan. Yang penting kita berusaha, ada usaha, tuh. Ada usaha. Hasil itu Allah, betul-betul murni dari Allah. Hasil. Sedangkan kewajiban kita adalah berusaha. Wafakan Allah aja. Berikutnya, yang ketiga unsur bahasa. Sebenarnya ini tidak hanya dalam bahasa Arab. Unsur bahasa itu tidak hanya di dalam bahasa Arab, tapi dalam semua bahasa. Kalau kita ingin menguasai suatu bahasa, maka kita harus mempelajari dan menguasai 4 unsur. Apa itu? Yaitu yang pertama, kalau dalam bahasa Arab kita sebut al-qiraah atau membaca, kemampuan membaca, maharatul qiraah. Dalam bahasa Inggris disebut reading. Kemudian yang kedua ada maharatul kitabah, kemampuan menulis, writing. Dan yang ketiga ada maharatul istima', kemampuan memahami apa yang kita dengar, listening. Dan yang keempat ada maharatul kalam atau kemampuan untuk berbicara, speaking. Nah, ini semua bahasa mengandung 4 unsur ini, termasuk juga bahasa Arab. Namun kalau kita perhatikan dari sekian banyak buku-buku pembelajaran bahasa Arab dan metode-metode pembelajaran bahasa Arab, biasanya kecenderungannya berbeda-beda. Kecenderungannya berbeda-beda. Alhamdulillah zaman sekarang banyak sekali buku-buku bahasa Arab yang disusun. Kemudian juga ada metode-metode yang mungkin setiap saat selalu ada metode baru dalam mempelajari bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk dipelajari. Namun kalau kita perhatikan setiap kitab dan setiap metode itu biasanya ada kecenderungan, ada yang memfokuskan untuk maharatul qiraah, kemampuan membaca seperti metode Lisani atau beberapa kitab yang lain seperti cara mudah untuk membaca kitab, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga kitab yang khusus untuk mempelajari kemampuan menulis seperti materi imla dan materi khot. Kemudian ada juga yang fokus untuk percakapan, muhadasah, gitu ya. Nah, namun kita usahakan di kitab Durus Lughah yang akan kita pelajari ini, sebagaimana al-muallif harapan menulis kitab tersebut bisa mencakup 4 unsur ini, ya meskipun tidak 100% semuanya, tapi 4 unsur itu tercakup dalam kitab yang akan kita pelajari. Berikutnya, metode efektif belajar bahasa. Mungkin terkadang beberapa dari kita pernah belajar bahasa Arab, tapi kurang maksimal. Lalu apa solusinya? Apa solusinya agar kita dalam belajar bahasa Arab itu bisa maksimal? Yang paling pertama, bagaimana kita sebutkan di awal tadi, yang paling pertama, yang paling penting sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, termasuk dalam belajar, adalah tata niat kita. Kita luruskan niat kita.
Kita belajar bahasa Arab itu untuk apa? Karena sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, wa inna likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Jadi kita belajar bahasa Arab itu untuk apa? Apakah apa istilahnya orang sekarang FOMO ini, ikut-ikutan, oh teman-teman belajar bahasa Arab, oke kita ikut belajar bahasa Arab juga. Uh, Maka ya hanya itu saja akan didapatkan. Atau kita, oh, kita belajar bahasa Arab ingin terbantu dalam memahami Al-Quran, ingin mendapatkan pahala, ingin uh, memahami ke syariat Islam, ingin terbantu dalam membaca kitab, kemudian bisa menyimak penjelasan Syekh langsung seperti itu. Maka tata niat kita, mumpung masih di awal, luruskan niat kita. Kemudian langkah berikutnya setelah menata niat kita, maka kita harus memiliki sifat seorang penuntut ilmu. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, belajar bahasa Arab adalah bagian dari belajar ilmu syar'i. Belajar bahasa Arab itu masuk kategori belajar ilmu syar'i, maka kita juga harus memiliki sifat-sifat seorang penuntut ilmu syar'i. Sebenarnya kitab-kitab yang membahas tentang sifat-sifat orang penuntut ilmu syar'i itu banyak sekali. Seperti Tazkiratus Sami', Ta'limul Muta'allim. Itu dijabarkan panjang lebar di sana. Tapi kita sebutkan secara singkat saja di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam dua bait syair yang beliau sebutkan di dalam diwan beliau. Beliau um, mengatakan, radhiyallahu anhu, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayan." Akhi, wahai saudara, lan tanalal ilma. Lan itu artinya never, tidak akan pernah. Lan tanalal ilma. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Engkau tidak akan pernah menguasai suatu ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal, kecuali dengan 6 perkara. Saunbika, aku akan memberitahumu. Unbika, naba'un. Saunbika, aku akan memberitahumu an tafsiriha, tentang perinciannya, bibayan, dengan detail. Yang pertama apa? Beliau menyebutkan dzakaun, kemudian wahirsun, wajtihadun, wabulghatun, wasuhbatu ustadin, wa tulu zaman. Ada 6. Yang pertama zaka. Zaka itu artinya kecerdasan. Faqadallah jami'ah. Kecerdasan. Sebenarnya, ini tentu sekalian, semua dari kita sejak lahir diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang kita kita sendiri yang tidak memaksimalkan kecerdasan kita. Maka bekal yang pertama ini, uh, modal pertama ini sebenarnya setiap dari kita memilikinya. Mungkin pertanyaannya berikutnya, bagaimana kita menjaga kecerdasan kita dan bagaimana kita meningkatkan kecerdasan kita. Maka kecerdasan itu bisa kita jaga dan kita tingkatkan pertama dengan takwa. Ketakwaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa itu landasan dalam mempelajari ilmu. Semakin bertakwa seseorang, maka akan semakin mudah dalam belajar. Wafaqanallah jami. Dan bukan alasan, misalkan, oh misalkan saya usia saya sudah banyak, misalkan. Tidak, eh, kecerdasan itu sebenarnya seharusnya bisa dijaga. Kecerdasan itu bisa dijaga, jadi tidak termakan oleh usia. Bahkan semakin bertambah usia bisa semakin matang kecerdasan. Bagaimana caranya? Memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah dan kita berusaha menjaga diri kita. Sebagaimana seorang ulama menuturkan yang usianya 100 tahun lebih dan tapi masih betul-betul secara fisik dan mental itu masih betul-betul kuat.
Orang-orang bertanya kepadanya, apa rahasianya? Kemudian beliau menuturkan, kuntu hafidtu hadhil jawarih fis sighari fayahfaduha Allahu fil kibari. Aku menjaga seluruh indraku dari maksiat semasa aku muda. Maka Allah menjaganya di masa aku tua. Maka maka hendaknya kita harus banyak memohon kepada Allah, memohon taufik dan menjaga diri kita dari kemaksiatan dan selalu memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun. Karena ilmu itu adalah termasuk rezeki. Dan di antara penghalang rezeki itu adalah dosa. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak mohon kepada Allah, dan jaga diri kita dari kemaksiatan. Wafaqan Allah jami'an. Dan cara yang lain adalah percaya diri. Maksudnya percaya diri di sini uh, percaya dengan kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan jangan justru jangan merendahkan diri kita sendiri. Oh, saya nggak bisa. Kalau misalkan kita mindset kita dalam belajar sejak awal, oh saya nggak bisa ya, nggak bisa terus. Mindset kita, cara berpikir kita itu harus kita tata. Allah telah memberikan kemampuan kepada kita. Maka dengan kemampuan kita ini kita harus bersyukur. Kita gunakan secara maksimal semampu kita. Pasti Allah memberikan jalan. Insya Allah. Jangan 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 suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya saya pernah mungkin beberapa kali cerita tentang terkadang manusia itu semakin semakin mendapatkan kemampuan itu justru malah semakin suudzon kepada Allah. Padahal Allah selalu menjamin kita sejak sebelum kita dilahirkan di dalam kandungan, kemudian setelah dilahirkan kita juga masih belum bisa apa-apa. Allah selalu menjamin kehidupan kita, tapi biasanya setelah dewasa itu malah justru muncul pikiran-pikiran, oh nanti bagaimana? Oh nanti kalau terjadi seperti ini, bagaimana? Bagaimana nanti istri kita, anak-anak kita, makannya gimana, sekolahnya gimana? Selalu muncul kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu justru ketika kita sudah mampu berusaha kuat, diberikan tenaga, pikiran, kemampuan untuk berusaha. Justru muncul pikiran-pikiran kekhawatiran seperti itu. Padahal semenjak sebelum kita lahir, itu sudah dijamin kehidupan kita. Maka hendaknya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua dari 6 hal yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu, yang kedua adalah hirs. Hirs itu apa? Hirs itu tidak hanya sekedar semangat. Semangat itu hamasah, hamasah, semangat. Tapi hirs itu lebih lebih dari sekedar semangat. Maka saya terjemahkan di sini tamak akan ilmu, selalu merasa haus akan ilmu, selalu merasa kurang akan ilmu. Jadi kalau misalkan sehari saja tidak mendapatkan tambahan ilmu, akan merasa merugi. Harusnya seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki mental seperti itu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha. Dan tidak hanya usaha yang yes, sekedarnya, tidak. Tapi ijtihad itu adalah usaha yang betul-betul sesuai dengan kemampuan kita. Usaha semampu kita. Usaha keras semampu kita. Mengerahkan apa yang kita mampu. Ini usaha. Nggak, yang penting jalan saja. Enggak. Yang penting ngalir saja. Nggak seperti itu. Tapi harus ada usaha. Meskipun bahasa Arab itu bahasa yang diberikan kemudahan, ya tetap harus ada usaha, usaha menghafal menghafal kosakata itu dihafal di murojaah, kemudian juga usaha untuk latihan, usaha untuk mencoba, subhanallah aja. Kemudian bulughah yang keempat ini. Yang keempat adalah bulughah. Bulughah itu bisa kita artikan bekal, bekal yang cukup. Dalam riwayat yang lain, kata bulughah ini disebut dengan kata zakaun wahs.
Wadirham, dirham. Dirham itu mata uang. Tapi di riwayat yang kita nukilkan ini eh, disebutkan bulughah. Bulughah itu lebih umum, bekal, bekal yang cukup. Bekal yang cukup di sini mencakup apa saja? Mencakup semua kebutuhan yang mendukung belajar kita. Baik, ya mungkin biaya, tapi tidak selalu terkait dengan biaya. Ah, terkait juga misalkan fasilitas, fasilitas belajar kita, misalkan ada kitab yang kita pelajari. Kemudian kalau kita belajar online tentu kita butuh akses internet. Kemudian ada device, ada gadget untuk fasilitas belajar kita. Kemudian ada buku-buku catatan, ada alat tulis dan lain sebagainya. Maka kita harus siapkan semua kebutuhan yang mendukung belajar kita. Kemudian yang kelima, suhbatu ustad. Suhbatu ustad itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah bisa maksudnya adalah membersamai guru atau juga membersamai guru di sini juga berarti beradab kepada guru. Jadi belajar itu butuh guru. Bagaimanapun juga belajar itu butuh guru. Mau seperti apapun, nah ada misalkan ada orang yang eh, belajar secara otodidak misalkan seperti itu. Nah, pada kenyataannya memang ada orang yang belajar bahasa Arab sendiri. Ada. Saya pernah bertemu dengan orang tersebut, tapi pada hakikatnya tidak bisa betul-betul sendiri. Dia tetap saja dia menyimak selalu membiasakan diri untuk mendengarkan, kemudian menyimak, kemudian juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi tetap sebenarnya belajar itu butuh guru yang membimbing. Dan ketika kita belajar dengan seorang guru, maka keharusan berikutnya adalah kita harus beradab kepada seorang guru. Karena itu menentukan keberkahan ilmu kita. Jangan sampai ilmu kita itu hanya sekedar sebatas wawasan saja, tapi keberkahan ilmu itu bisa dilihat dari mana? Apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak? Manfaat ilmu itu yang bagaimana? Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan, yang bisa diterapkan. Maka sangat berpengaruh adanya guru dan beradab kepada seorang guru itu sangat berpengaruh pada hasil belajar kita. Subhanallah jalla. Kemudian yang keenam adalah tulu zaman, waktu yang panjang. Waktu yang panjang ini maksudnya apa? Kita belajar itu tidak ada yang instan seperti sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Tidak mungkin belajar itu langsung bisa dalam satu kali pertemuan langsung paham 100%. Tidak, pasti harus butuh pengulangan-pengulangan, dimurajaah lagi, diulang lagi. Butuh waktu yang panjang, butuh proses. Bahkan para ulama mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahabat anhu jumlatan. Siapapun yang berusaha menguasai ilmu dalam jumlah yang banyak sekaligus dalam satu waktu, pasti dhahabat anhu jumlatan, pasti akan hilang seketika juga. Sebagaimana mungkin prakteknya anak-anak kalau di sekolahan misalkan atau di perkuliahan misalkan kalau mau ujian baru belajar SKS, sistem kebut semalam. Ya, ketika belajar malam dikebut dalam satu malam bisa, kemudian jawab soal bisa, habis jawab soal, habis selesai ujian, udah ilmunya sudah jadi nilai, sudah nggak berbekas lagi di benak kita. Maka tidak bisa belajar dan menuntut ilmu itu instan, itu tidak akan pernah bisa. Maka butuh waktu yang panjang. Maka waktu yang panjang itu setidaknya membutuhkan dua hal, membutuhkan kesabaran dan keistiqomahan. Sabar, sabar dan istiqomah. Eh, Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Sebenarnya ini dalam semua hal. Dalam semua hal ketika kita sudah berazam menginginkan sesuatu,
mengharapkan sesuatu, memohon kepada Allah, maka wasta'inu, ista'inu, ista'in itu apa? Mencari mencari bantuan, mencari bantuan dalam mencarilah bantuan dalam merealisasikan tujuan kalian bisabri wassalah, dengan sabar, sabar, sabar. Nggak bisa dalam hal apapun itu harus instan, nggak bisa. Terus sabar, terutama dalam belajar sedikit demi sedikit. Sekarang misalkan dalam pertemuan ini misalkan paham 30%, 50%, begitu pertemuan berikutnya ada murojaah, oh bisa bertambah jadi 70% pahamnya. Oh nanti akan ada murojaah lagi ya, jadi 90%. Dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak bisa dalam satu pertemuan bisa langsung paham 100%, itu nggak bisa. Dalam semua bidang ilmu nggak bisa seperti itu. Dan butuh istiqomah juga. Waktu yang panjang itu butuh istiqomah, berarti. Terkadang saya bilang ke santri di sini, eh, namanya belajar itu butuh uh, berlanjut dan berkelanjutan. Berlanjut dan berkelanjutan. Jadi istiqomah. Berlanjut. Belajar itu harus terus berjalan. Dan berkelanjutan, maksudnya meningkat dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Terus seperti itu, harus istiqomah. Nggak bisa kalau misalkan sekarang belajar, kemudian setelah beberapa waktu, kemudian futur misalkan kemudian berhenti belajar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Maka kalau misalkan seperti itu, nanti kalau misalkan mau belajar lagi, ngulang dari awal lagi. Terus saja seperti itu. Ketika teman-teman yang lain yang istiqomah itu terus belajarnya sudah sampai anak tangga ke-17 misalnya, oh kita ya masih eh, anak tangga kelima, kemudian mulai dari awal lagi balik ke anak tangga pertama, terus saja seperti itu. Dan maka butuh keistiqomahan, butuh berlanjut dan berkelanjutan dalam belajar. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya dan keistiqomahan dalam proses belajar kita dan proses belajar apapun, tidak hanya bahasa. Kemudian materi yang akan kita pelajari dan sistem belajar kita bagaimana? Insya Allah kita di program Kubaro ini. Ini program Kubaro ini termasuk program jangka panjang. Mungkin nanti akan kita buka juga program-program jangka pendek sebagai penunjang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. uh, Cukup untuk 8 pertemuan, 10 pertemuan seperti itu untuk jangka pendek. Tapi kalau program Kubaro ini adalah program jangka panjang, yang kitab yang akan kita pelajari adalah kitab yang cukup tebal, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha, yang mana kitab ini pada awalnya digunakan di program persiapan bahasa di Universitas Islam Madinah dahulu. Ah, dan pada awalnya kitab ini terdiri dari 3 jilid, tapi pada prosesnya ah, kitab ini jadi 4 jilid. Jadi jilid yang ketiga dibagi menjadi 2. Nah, jadi totalnya sekarang 4 jilid. Yang cetakan-cetakan yang baru sekarang terdiri dari 4 jilid. Namun kitab Rusulullah ini nanti akan kita berikan PDF, yang PDF ini sebenarnya bukan kitab yang bukan kitab Durusulughah yang memang asli cetakan-cetakan yang beredar di pasaran, tapi kitab yang kita bagikan nanti sudah kita susun ulang. Kita susun ulang, sudah kita tambahkan penjelasan-penjelasan, kaidah-kaidah, kemudian juga terkait dengan latihan-latihannya, ada penjelasan-penjelasan. Maka mungkin semoga harapannya dengan susunan yang baru itu bisa lebih memudahkan kita untuk belajar. Dan 4 jilid dari kitab Durusul Lughah ini, kalau kita perhatikan, jilid pertama itu terdiri dari 23 bab, akan kita bagi menjadi 2 semester. Jilid 2 terdiri dari 31 bab, akan kita bagi menjadi 3 semester. Jilid 3 terdiri dari 17 bab, akan kita jadikan 1,5 semester. Dan jilid 4 juga 17 bab, kita jadikan 1,5 semester. Maka totalnya semuanya ada 8 semester.
Semester satu nanti ada 12 bab, semester 2 11 bab, semester 3 dan 4 10 bab, semester 5-nya 11 bab, semester 6 11 bab, semester 7 nanti 12 bab, dan semester 8 11 bab. Kurang lebih gambarannya untuk materi yang akan kita pelajari seperti ini secara umum. Sedangkan untuk sistem belajar kita betul-betul full online. Jadi melalui Zoom, biasanya kita gunakan Zoom, maka dipersiapkan setiap kali pertemuan, koneksinya, aplikasinya, kemudian juga fasilitas penunjang yang lain. Eh, Apakah ada pertemuan offline? Sebenarnya secara terjadwal dan secara resmi tidak ada pertemuan online, kecuali kalau misalkan suatu ketika pengajar itu ada yang mungkin satu kelas itu kebanyakan misalkan di Jakarta, misalkan seperti itu, dan kebetulan eh, pengajarnya sedang berkunjung ke Jakarta, itu misalkan, maka kalau misalkan ada janjian, oh kita sekali-kali belajar offline bertemu, itu bisa seperti itu, dan itu beberapa kali sudah adanya seperti itu. Satu semester kurang lebih masa aktif belajarnya. Oh, ada pertanyaan satu semester berapa bulan? Satu semester kurang lebih masa aktif belajarnya sekitar 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Itu kurang lebih masa aktif belajar. Subhanallah. Kemudian untuk waktu belajar atau durasi belajarnya bagaimana? Waktu belajar kita itu satu kali pertemuan dalam satu pekan dengan durasi 1,5 jam. Jadi dalam satu pekan itu uh, hanya satu kali pertemuan dengan durasi 1,5 jam. Kecuali mungkin beberapa kelas nanti, terutama yang kelas-kelas mungkin setelah itu ini semester 5, 6, 7, 8 itu, kalau kelas saya adakan waktu tambahan, jadi satu pekan jadi 2 kali kalau di kelas saya. Uh, karena ya karena butuh waktu untuk mengolah juga dan tambahan-tambahan yang lain. Dan ya satu pekan 2 kali kalau kelas saya. Eh, tapi untuk semester satu, semester 2 masih cukup. Biasanya satu pekan sekali, durasinya 1,5 jam. Sebenarnya waktu ini sangat sangat kurang sekali kalau untuk belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa itu pada hakikatnya pembiasaan. Pembiasaan sebagaimana uh, yang selalu kita ingat, apa yang disampaikan oleh guru saya dulu, Ustadz Dihyatul Mas'on rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan innamal luqatu bil mumarasah. Bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Pembiasaan, karena belajar bahasa itu seperti anak kecil belajar bicara. Bagaimana anak kecil belajar bicara? Banyak mendengar, banyak memperhatikan, kemudian sedikit demi sedikit mulai menirukan. Ketika menirukan, nanti dibetulkan, lalu seperti itu berulang terus. Maka belajar bahasa itu sebenarnya seperti itu juga, seperti anak kecil belajar bicara. Maka sebenarnya butuh waktu yang banyak dan intens. Maka sebenarnya satu kali pertemuan 1,5 jam satu pekan ini sebenarnya sangat kurang. Maka kita siasati dengan tugas. Tugas nanti ada tugas hafalan dan ada tugas tulis. Tugas hafalan itu setiap pertemuan nanti ada hafalan kosakata. Kosakata yang mana? Kosakata dari kamus yang kita bagikan. Kamus itu kamus apa? Kamus dari kitab Suluh itu sendiri. Jadi nanti setiap mungkin per bab, setiap bab itu uh, di kamus itu kita kosakata itu per bab juga. Jadi sebelum pertemuan perdana masuk ke bab, setiap babnya itu akan diwajibkan untuk menghafal kosakata di bab yang akan dipelajari seperti itu. Maka nanti insya Allah akan dijelaskan lagi oleh pengajarnya masing-masing. Protokol dan jadi nanti setorannya di hari apa, sebelum pertemuan tentunya setiap pekannya.
maka setorannya melalui apa? Mungkin disepakati oleh pengajar masing-masing, bisa lewat WA saja atau Google atau Classroom atau yang lain-lain. Wafakallahu a'lam. Kemudian demikian juga dengan tugas tulis. Ada juga tugas tulis. Tugas tulis itu apa? Itu mengerjakan soal yang ditentukan di setiap bab yang dipelajari. Misalkan bab satu nanti uh, ada beberapa latihan, maka ada latihan tersendiri yang ditentukan sebagai tugas tulis. Yang lain dijawab di kelas secara lisan. Tapi ada satu latihan tersendiri biasanya dijadikan sebagai tugas tulis. Itu nanti juga dikumpulkan, baik tugas hafalan maupun tugas tulis, itu dikumpulkan ke pengajar masing-masing. Kalau tugas tulis nanti ditulis, kemudian difoto, kemudian dikirimkan. Bisa nanti disepakati oleh pengajarnya masing-masing, nanti dikirimkannya lewat WA atau yang lain. Itu akan belajar. Kemudian kita juga buat kelas grup kelas. Jadi grup nanti ada dua, ada grup umum sebagai pusat informasi pembelajaran kita dari markas, dan ada grup kelas. Nah, untuk grup kelas bisa dimaksimalkan untuk diskusi, untuk tanya jawab, dan bisa juga untuk mengontrol tugas masing-masing. Misalkan tugas hafalan disetorkan di grup saja, misalkan seperti itu bisa juga, nggak masalah. Masya. Ini terkait dengan program dan sistem belajar kita. Berikutnya, terkait dengan sistem penilaian dan kenaikan semester. Bagaimana dengan sistem penilaiannya? Nah, karena kita programnya semi klasikal, ya, ini ada penilaian. Ada penilaian di akhir semester, nanti ada ujian akhir semester. Eh, Namun nilai akhir semester itu tidak hanya diambil dari ujian akhir semester. Nanti nilai akhir semester itu juga dilihat dari kehadirannya. Jadi kehadiran itu akan mempengaruhi 10% dari nilai, kemudian tugas dan keaktifan di kelas. Jadi tugas-tugas setiap pekannya, tugas hafalan, tugas tulis, kemudian keaktifan dalam menjawab di kelas itu mempengaruhi 30% nilai, dan terakhir 60% sisanya itu dari ujian tulis. Jadi mudah insya Allah. Untuk naik semester minimal berapa nilainya? Minimal 60% dari total 100%. Subhanallah. Terkait dengan predikat, nanti insya Allah setiap semester itu akan ada predikat nilai. Setelah uh, ujian akhir semester ada predikat nilai. Nilai 90 sampai 100 itu predikat yang mumtaz, istimewa. Kemudian nilai 80 sampai 89 itu predikatnya jayyid jiddan. Predikat itu bahasa Arabnya takdir. Takdir nataij. Ini predikat nilai. Kalau jayyid jiddan itu baik sekali, 80 sampai 95. Kalau nilainya 70 sampai 79 maka jayyid, baik saja. Kalau nilainya 60 sampai 69 ke makbul. Makbul itu cukup lah untuk dalam bahasa Jawa. Tapi kalau misalkan kurang dari itu, 80 apa, 59 atau kurang, maka predikatnya rosib. Rosib itu kurang, berarti tidak mencukupi nilainya, maka harus mengulang pembelajaran. Subhanallah. Berikutnya, berapa sekarang? Alhamdulillah. Tata tertib belajar. Tata tertib belajar. 7 tips sukses. Belum tata tertib, di sini ada tips sukses belajar online. Yang pertama, jadikan belajar ini sebagai lahan ibadah, bukan sebagai beban. Jangan seperti misalkan ketika sekolah, di masa-masa sekolah. Jadi sekolah itu, kalau misalkan berangkat sekolah itu seakan-akan ini ada tugas-tugas, harus harus ngerjain soal-soal dan lain sebagainya. Jangan dipikirkan itu. Tapi
jadikan belajar ini sebagai lahan ibadah kita. Sadari bahwasanya kita belajar itu dalam rangka ibadah. Kita menghafal itu dalam rangka ibadah. Kita latihan itu dalam rangka ibadah. Maka akan lebih ringan kita dalam proses belajar kita. Kemudian yang kedua, menghadiri pembelajaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau sesuai dengan pengarahan ustadz masing-masing. Diusahakan betul-betul tepat waktu. Kalau misalkan bisa hadir masuk kelas sebelum mulai ustadznya mulai itu jauh lebih baik. Jangan nunggu, oh ustadznya udah mulai beberapa menit baru masuk. Terkadang akan terlewat beberapa penjelasan di awal. Maka usahakan hadir tepat waktu. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan perlengkapan belajar online sebelum dimulai pelajaran dan pastikan koneksi jaringan stabil. Karena belajar kita online, maka mungkin berbeda dengan belajar offline. Maka harus ada yang ditata dan disiapkan terlebih dahulu sebelum kita belajar. Yang akan disiapkan, baik koneksinya, kemudian perlengkapan-perlengkapan. Kemudian yang keempat, memilih atau menentukan tempat yang kondusif untuk belajar. Karena belajar kita online, maka tidak ada kelas khusus yang saat dalam satu ruangan itu hanya kita saja untuk belajar. Tidak seperti itu, maka kita harus menentukan dan memilih tempat sendiri, misalkan di kamar atau di ruangan khusus atau di mana yang memang kondusif untuk belajar. Kemudian yang kelima, disarankan untuk open mic dan memperhatikan kondisi sekitar tetap. Nah, kalau misalkan memungkinkan untuk open mic, tidak bising misalkan tidak ada orang lain di sekitar kita, maka usahakan open mic supaya apa? Supaya interaksi antara guru dan murid itu bisa berjalan dengan baik. Misalkan kalau ustadznya bertanya atau ustadznya mendapatkan apa, itu bisa langsung menanggapi. Kemudian yang keenam, fokus mengikuti proses belajar sampai akhir. Dan yang ketujuh, jangan ragu. Ini penting. Yang ketujuh, jangan ragu untuk bertanya serta berinteraksi dengan pengajar selama KBM dan berkonsultasi di luar KBM jika menemukan kendala belajar. Terkadang sering kali, apalagi misalkan ibu-ibu, akhwat itu biasanya sering memendam, kan? Sering memendam. Jadi kalau misalkan nggak paham, dipendam terus. Oh, ini lama-lama menunggu. Jangan seperti itu. Kalau misalkan ada yang nggak paham, langsung tanyakan. Kalau misalkan ustadz atau ustadzahnya menjelaskannya serasa terlalu cepat, maka sampaikan, tolong agak diperlambat. Nah, misalkan seperti itu. Tolong, kalau misalkan belum terlalu paham, butuh diulang lagi, sampaikan. Tolong diulang lagi penjelasannya. Kalau belum paham, ya bilang saja belum paham. Itu nanti bisa dijelaskan lagi oleh pengajarnya. Jangan malu, jangan malu. Karena kita belajar itu pengen pengen bisa, pengen paham. Maka jangan ragu untuk bertanya dan berkonsultasi kepada pengajar masing-masing. Kemudian peraturan yang kita terapkan di dalam proses belajar kita, hendaknya kita menyampaikan izin jika berhalangan hadir maksimal 10 menit sebelum KBM berlangsung. Jadi kalau misalkan nanti karena mungkin akan dicek oleh pengajar masing-masing kehadirannya, maka usahakan kalau misalkan berhalangan hadir, izin izin setidaknya 10 menit sebelum KBM. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan selama berlangsungnya KBM. Meskipun kita belajar online dan di tempat kita masing-masing, tapi kita ingat, kita belajar bahasa Arab itu juga termasuk bagian dari belajar ilmu syar'i. Dan setiap orang yang duduk dalam rangka belajar ilmu syar'i itu selalu disaksikan dan dikelilingi oleh para malaikat. Maka beradab, ini termasuk adab dalam menuntut ilmu. Maka berpakaian yang rapi dan sopan. Meskipun kameranya ditutup sekalipun, maka tetap kita harus menjaga adab dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan kelas sebelum KBM selesai kecuali ada unsur yang mendesak.
Dan yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai yang ditentukan oleh pengajar masing-masing. Dan yang kelima, mencantumkan nama asli pada akun Zoom saat KBM. Ini untuk memudahkan dalam interaksi dan komunikasi juga. Subhanallah. Ada pertanyaan, Bang sekalian, terkait dengan pembelajaran kita? Tidak, Ustaz, insya Allah. Alhamdulillah. Di sini ada beberapa hal-hal yang lain tambahan mungkin terkait dengan Markas Salman. Mungkin ada yang belum tahu tentang Markas Salman, tentang lokasinya, programnya apa saja, dan tenaga pengajarnya siapa saja. Sebenarnya Markas Salman itu pada awalnya dulu kita adakan tidak secara online seperti ini. Pada awalnya dulu kita berlokasi di Masjid Salman Al Farisi di uh, Komplek Bulog di Kayu Putih yang di Jakarta, maksudnya Jakarta Timur, ya? Jakarta Timur. Mungkin ibu-ibu yang di Jakarta atau di Jakarta Timur tahu lokasi masjid ini. Biasanya sering ada kajian di masjid. Dulu dulu kita adakan di hari Ahad saja. Di sana ada kelas bahasa Arab dan halakoh-halakoh Al-Quran. Namun mulai dari tahun 2020 semenjak COVID itu, maka kita dan teman-teman berinisiatif untuk membuat memang program yang khusus untuk online. Dan alhamdulillah lahirlah dimulai dari program Kubaro ini, kemudian program Tanafi dan program-program yang lain. Lalu program yang sudah ada di markas ini apa saja? Maka ada halaqah Al-Quran yang ada di masjid, kemudian ada juga pembelajaran bahasa Arab ya di masjid, dan ada program Kubaro, program kita yang kita bahas tadi. Kemudian ada program Majelis Mudarosah. Majelis Mudarosah, mungkin beberapa umahat di sini ada yang rutin hadirah di setiap Senin malam Selasa. Ini program Majelis Mudarosah ini kita buka untuk umum, untuk ummah dan akhwat, tapi masih khusus untuk ummah dan akhwat. Kalau ikhwan mau menyimak, bisa menyimak bersama dengan istrinya, pasangan. Program ini sebenarnya kita adakan selain untuk um, mengasah dan melatih kemampuan bahasa Arab kita, baik dalam membaca kitab, menerjemahkan, dan belajar i'rab dasar, ini juga kita tujukan untuk belajar ilmu-ilmu yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jadi ada bidang-bidang ilmu yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Setiap muslim ini semuanya, baik orang awamnya maupun orang alimnya, penuntut ilmu atau bukan penuntut ilmu. Oh, jadi semua wajib. Kalau misalkan nggak mempelajari bidang ilmu ini, maka akan berdosa karena hukumnya fardhu ain. Uh, yang kita pelajari di Majelis Mudarasah adalah itu, baik dalam akidah, fikih, adab dan akhlak. Dan sistem belajar kita tidak klasikal, tidak ada ujian, tidak ada ketentuan-ketentuan seperti di Kubaro tadi. Jadi program belajar kita dengan sistem mulazamah kalau Majelis Mudarasah ini. Yang penting kita uh, usahakan untuk menyelesaikan kitab seperti itu. Subhanallah. Kemudian ada juga program talaqi, ta'alim Al-Quran online. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi juga, ini ada rencana-rencana, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan dalam beberapa waktu ke depan, insya Allah akan kita adakan program-program jangka pendek yang bisa diselesaikan dalam 8 pertemuan, 10 pertemuan seperti itu, baik dalam beberapa bidang ilmu, baik akidah, fikih, tafsir, sirah, termasuk juga bahasa Arab. Seperti misalkan sorof dasar, misalkan kita selesaikan dalam 8 pertemuan.
kemudian nahwu dasar seperti itu, dan tingkat lanjutan. Seperti itu. Demikian juga misalkan fikih terkait pembahasan khusus seperti misalkan fikih hukum darah wanita terkait dengan haid, eh, nifas dan istihadah. Insya Allah semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Untuk tenaga pengajar sebenarnya cukup banyak tenaga pengajar di markas kita. Dan untuk program Kubaro sendiri, di sana ada saya sendiri, kemudian ada Ustadz Syafiq, Ustadz Bagas, Ustadz Faisal, Ustadz Taqi, Ustadzah Triska, Ustadzah Rifa, Ustadz Randy, dan sebenarnya ada lagi satu di sini yang belum masuk, qadarullah, fotonya belum masuk. Ini ada Ustadz Diki juga, Ustadz Diki. Faqanallah jami'an. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan mahasiswa kalian. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Alhamdulillah, tidak sampai jam 10. Ini cukup singkat kita malam hari ini. Naam, insya Allah untuk rekaman ini nanti kita share, kita usahakan kita share. Oh ya, untuk materi nanti insya Allah akan di-share juga PDF-nya, baik kitab Durusul Lughahnya maupun kamusnya. Insya Allah nanti akan di-share. Nah, untuk yang mungkin di sini ada yang ikut program akselerasi. Nanti insya Allah akan diinfokan lagi oleh admin. Nanti akselerasi, nanti pengerjaan soalnya kapan, dan nanti akan melalui nomor admin insya Allah. Pengumumannya kapan, penempatannya ke kelas mana. Kalau ada bukunya jilid 1 tetap pakai PDF nanti, Ustaz. Silahkan, tidak masalah kalau misalkan ada yang sudah punya buku kitab Durusul Lughah, itu digunakan tidak masalah. Tapi kalau misalkan menggunakan kitab yang PDF yang kita kirimkan, nah itu mungkin akan lebih mudah karena mungkin sesuai berurutan dengan apa yang disampaikan oleh pengajar masing-masing. Karena di sana ada tambahan-tambahan seperti kaidah-kaidah. Di kitab cetakan yang di pasaran itu tidak ada penjelasan kaidah-kaidah di cetakan. Sedangkan di PDF kita sudah kita tambahkan kaidah-kaidah, baru masuk ke hiwar dan latihannya. Karena latihan-latihan itu berdasarkan kaidah di sana. Kalau nggak paham kaidahnya, maka bingung menjawab latihan-latihan. Gitu, Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, keberkahan, kesabaran, dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, dan taufik dalam setiap urusan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.